Adalah pertanian, kehutanan, dan juga perikanan kalau kita lihat ini peningkatannya ada di 23,43% Pak, quarter to quarter. Bagaimana Mahkota Group Pak memanfaatkan momentum pertumbuhan sektor pertanian untuk bisa terus mendongkrak kinerja dari perusahaan? Ya, makasih, Bu Sinta, Pak Gulat. Eee, saya ingin, menggarisbawahin ya, kalau di, bidang sawit ini sering dikatakan bahwa komoditi ya, komoditi. Tapi menurut saya ini lebih daripada itu ya. Lebih daripada itu adalah kita memiliki bahan baku yang cukup berlimpah ya. Mungkin dari petani-petani sawit kita, eee, ketua umumnya hadir di sini, Terima kasih. saya ingin mengatakan bahwa, eee, kita komoditi ini, menjadi andalan, ya, sering sinkronkan dengan pertambangan ya, komoditi batu bara, komoditi yang lain ya. Tapi, harus kita ingat bahwa, komoditi sawit ini agak spesial dan menurut saya ya dari Mahkota Group memandang ini adalah satu kelebihan yang, diberikan yang di atas untuk rakyat Indonesia. Dan sebenarnya kita harus, eee, mengetahui ya, saya kadang-kadang agak sedikit, kecewa juga ya dengan, pemberitaan media ataupun pemerintah yang hanya, diprioritaskan seperti yang dibicarakan hanya seperti nikel dan yang batu bara. Tapi sebenarnya value added ya, value added daripada sawit itu banyak sekali. Itu yang saya ingin sampaikan. Kalau nikel itu, memang iya, itu memang nilai tambah buat Indonesia ya. Tapi itu bahan baku yang value added-nya mungkin kemarin pemerintah sering mengatakan 20 kali lipat ya. Padahal sawit ini bisa, lebih daripada itu ya, bahkan 30 kali lipat sampai 50 kali lipat value added-nya. Jadi sebenarnya industri sawit ini menurut kita adalah yang harus diprioritaskan, yang harus dibicarakan dan kita minta media juga untuk bagaimana, kolaborasi kita ya, bagaimana karena di negara-negara yang lain nih seperti Uni Eropa, itu mereka memberitakan, hal-hal negatif ya tentang industri sawit. Padahal di industri sawit ini, di Indonesia ini, sangat ramah lingkungan, memberikan lapangan pekerjaan yang tadi dikatakan, lapangan pekerjaan yang sangat besar, mungkin ada kalau secara langsung dan tidak langsung itu 16 juta rakyat Indonesia ya bergerak di bidang ini yang berdampak. Saya kira itu Pak Gulat juga setuju bahwa komoditi ini ya sawit ini harus diprioritaskan karena kita ada di negara Katulistiwa yang tidak banyak negara yang memiliki hal ini. Kita negara yang 2 musim, jangan mengharapkan negara-negara yang 4 musim itu mempromosikan sawit. Mereka malah akan menyerang sawit. Tidak heran kalau mereka menyerang sawit, karena sawit ini merupakan ancaman buat minyak kedelai dan bukan matahari dan yang lainnya, minyak nabati yang lain. Bayangkan ya, bayangkan 1 hektar kita bisa menghasilkan 4 ton minyak sawit dari minyak bunga matahari yang 4 musim, mereka hanya 10% dari kita, 400 kilo. Jadi 10%-nya dari kita dengan luas tanam yang sama. Jadi kalau dibilang sawit ini tidak ramah lingkungan, sangat-sangat tidak setuju. Dan ini merupakan sebenarnya kalau pohon sawit itu kalau di Malaysia dikatakan sama dengan pohon hutan juga. Jadi tanaman hutan juga. Jadi ini yang harus kita sampaikan sehingga kita sudah saatnya jangan kita saling menyalahkan. Kita bergerak di industri, kita di Mahkota Group ada sawit hubungan kita kepada petani-petani sawit sudah 20 tahunan menjadi pemasok kita ya. Karena skill kita, kemampuan kita, expert kita di bidang industri. Kita fokus di industri. Jadi kalau kolaborasi antara petani sawit dengan industri kita PKS dan yang terusannya ya refinery dan yang lain itu akan membawakan value added yang luar biasa. Jadi
Kalau sekarang ini saya melihat terkadang dikatakan dikelompokkan ya, industri itu merugikan petani. Saya kira nggak semuanya benar juga. Mungkin ada sebagian ya, tapi masih banyak industri yang pelaku usaha di industri, karena memang bidang kita di industri. Pengusaha di industri ini banyak ya, di Sumatera ini banyak sekali. Dan saya juga sebagai mewakili ya, saya juga wakil ketua daripada Apindosu ya, Asosiasi Pengusaha. Jadi saya menyuarakan juga teman-teman kita di pengusaha yang bergerak di bidang sawit ini, bahwa selama ini kita seperti ya ibaratnya merugikan petani. Saya kira tidak semua, kita sekarang ini lagi susah juga, Pak. Jadi Baik, keadaan yang sekarang ini sangat-sangat kompetisi ya dengan minyak baik. di luar sana. Makasih. Baik, terima Saya kira itu kasih saja. Pak Usli Ya. untuk pencerahannya begitu ya. Jadi artinya tanaman hutan sawit ini adalah tanaman yang masih dikategorikan sebagai yang ramah lingkungan ya Pak. Dan bukan hanya komoditi tetapi memiliki nilai tambah yang luar biasa dan harapannya mungkin terus menjadi perhatian begitu ya Pak Usli. Saya ingin beralih ke Pak Benar. Gulat. Pak Gulat, tanggapan Anda Pak terkait dengan memang artinya bertambahnya atau bertumbuhnya ya Pak lapangan usaha yang cukup signifikan di pertanian Pak, di kehutanan dan juga perikanan. Dan juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Usli, Pak Gulat silahkan. Baik, terima kasih Pak Osli. Jadi terima kasih CNBC yang selalu meliput menceritakan betapa efektifnya sawit ya untuk Indonesia dan dunia. Jadi bicara seperti ini kata Pak Osli itu, kami petani sawit justru nggak habis pikir gitu loh. Kenapa sih setiap hari pejabat negara ini mengatakan sawit, 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 sawit. Dan hari ini di Provinsi Riau diadakan sawit Sea Expo 2024 ya. Itu kerjasama dengan CNBC juga dalam hal penyiarannya. Pesertanya itu ribuan dari 22 provinsi hadir. Tapi di saat yang bersamaan banyak sekali orang yang selalu menyudutkan sawit, sawit, sawit. Tapi mereka sadar tanpa sawit, apapun yang ada di Riau dan 22 provinsi sawit lainnya itu tidak akan bekerja. Jadi sepakat yang dikatakan Pak Usli tadi, sawit itu berbeda. Kalau batu bara itu mengambil ciptaan Tuhan, mengambil tanpa pernah mengembalikan. Kalau dia batu bara, timah, nikel, itu mengambil dari bumi lalu dijual. Kalau sawit, menanam, memupuk, merawat, replanting lagi 30 tahun kemudian. Betapa indahnya siklus daripada industri hulu hilir dan refinery sawit. Itu berbeda. Kalau kita membandingkan dengan nikel batu bara itu beda, langit dan bumi. Kita hanya bisa memanfaatkan kebaikan Tuhan akan batu bara dan tidak akan pernah kembali. Sawit itu bisa kembali ditanam kembali. Nah itu dari segi. Jadi menjaga kontribusi pada ekonomi Republik Indonesia ini cukup kita melihat tiga dimensi roh daripada keberlanjutan. Satu adalah dimensi ekonomi, dua sosial, tiga adalah dimensi ekologi ataupun lingkungan. Nah, kita hanya bicara tentang lingkungan selama ini. Sebenarnya tidak boleh, kita harus adil membahas tiga dimensi lingkungan. Itu ada ekonomi clear, sosial clear, lingkungan yang selalu kita kedepankan. Tidak boleh salah satu dari tiga dimensi ini mematikan dimensi lain. Harus dia sejajar dalam bekerja menjaga kontribusi sawit Indonesia. Faktanya yang saya lihat, ini pembantu-pembantu presiden ini malah justru bagaimana dia rame-rame membuat perboden. Kementerian KLHK, ATR, BPN, bayangkan 34 kementerian lembaga mencampuri sawit. Semua pasang badan. Akhirnya kebingungan lah, termasuk kami petani sawit. Sebentar peraturannya begini, sebentar peraturannya begini. Tidak ada konsistensi. Makanya di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, kemarin kita sudah berdialog, kita menyampaikan pentingnya konsistensi daripada regulasi. Berubah-ubah. Kita harus menjaga iklim investasi sawit. Negara lain seperti Cina dan negara-negara India itu sudah mencoba membuat rumah kaca tanpa menanam sawit, dikasih selimut, dikasih AC, dikasih semua serba modifikasi iklim. Sementara kita hidup dengan baiknya sawit tanpa adanya modifikasi iklim, memproduksi sampai 4 ton sampai 5 ton CPO per tahun, masih juga kita menyalahkan sawit adalah begini, sawit adalah begini. Bagi saya sederhana untuk menjaga kontribusinya ini. Mari kita sama-sama melihat satu titik bahwa sawit itu adalah
anugerah Tuhan kepada Indonesia, adalah suatu kebaikan Tuhan kepada Indonesia. Mari kita jaga. Itu adalah sawit adalah kita Indonesia. Dunia menikmati, kita lupa selama ini. Coba pergi ke Malaysia. Begitu kita landing, pergi kita ke kampus, ke sekolah, semua mengatakan sawit negeriku. Ini dibangun dengan dana sawit. Kalau di Indonesia tidak, malah dimaki-maki gitu loh. Saya nggak ngerti juga. Nah, ini desain daripada politik dagang yang membuat kita di dalam negeri justru tidak nyaman dengan sawit. Ini harus kita lawan melalui BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, melalui kampanye sawit baik segala macam. Dan alhamdulillah, dan 3 tahun terakhir itu BPDPKS sudah menjadi garda terdepan untuk kampanye sawit baik. BPDPKS sudah masuk ke sekolah, SD, SMP, masuk ke PGRI, Persatuan Guru Indonesia. Karena ini kampanye negatif itu masuk dari sekolah-sekolah. Masuk juga ke kampus, namanya Sawit Goes to Kampus, masuk juga ke berbagai pondok pesantren dan lain-lain, untuk satu sepakatkan sawit adalah kita, Indonesia, dunia menikmati. Ini pekerjaan berat. Kalau cerita tentang agronomi, teknologi, udah kita sudah di atas angin. Tidak ada yang melebihi Indonesia tentang teknologi sawit. Coba kita hitung, kita sudah bicara aftuk, sementara negara lain masih sibuk dengan hasil minyak bumi. Kita sudah bicara biodiesel, B100, B100 oleh Pak Prabowo akan segera menuju B40. Negara lain baru B5. Nah, ini udah selesai. Kita di bidang teknologi sawit kita selesai. Kita sekarang memperbaiki bagaimana kita berkampanye baik sawit, bagaimana kita memperbaiki lingkungan yang kata orang Baik. itu kurang baik, mesti kita perbaiki gitu. Jadi itu cara menjaga kontribusi sawit untuk ekonomi Indonesia.